Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Mr. Syamsul dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 2 tentang sikap tolong-menolong dan menerapkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kata tolong-menolong tentu sudah sering kita dengar maupun kita ucapkan dalam kehidupan kita. Misalkan, tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Atau, bantu dan tolonglah saudaramu yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan masih banyak lagi kata tolong-menolong yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian tolong-menolong adalah kegiatan membantu dikarenakan rasa simpati atau peduli terhadap orang lain, baik dalam bentuk benda, nasihat, maupun tenaga. Dalam Al-Quran juga menjelaskan berkaitan dengan tolong-menolong terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Pentingnya tolong-menolong dalam kehidupan ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dan dalam agama Islam pun telah mengajarkan bahwa tolong-menolong itu telah menjadi kewajiban bagi kita semua. Manfaat tolong-menolong secara sederhana dapat dimaknai dapat meringankan kebutuhan orang lain, mempererat tali silaturahmi, menciptakan persatuan, dan menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menerapkan sifat tolong-menolong dalam kehidupan kita secara istiqomah. Amin. Selanjutnya, Mister juga akan menyampaikan beberapa etika dalam tolong-menolong. Ya. Tolong-menolong adalah perbuatan yang baik. Namun, terkadang masih ada segelintir orang yang belum memahami bahwa dalam tolong-menolong pun terdapat etika yang harus diperhatikan, baik bagi si penolong maupun orang yang meminta tolong. Menjaga etika dalam menolong perlu dilakukan supaya tindakan tolong-menolong tidak menimbulkan perasaan tidak enak bagi satu maupun kedua belah pihak. Nah, berikut ini adalah etika pada saat menolong. 1. Dilandasi keikhlasan. 2. Menolong dengan sesuatu yang baik. 3. Dilakukan dengan cara atau sikap yang baik. 4. Jangan membeda-bedakan. 5. Jangan diingat-ingat dan jangan disebut-sebut. Nah, itu adalah 5 etika pada saat kita menolong. Selanjutnya adalah etika tatkala kita meminta tolong. Apa saja? 1. Minta tolonglah untuk hal-hal yang penting atau yang darurat. 2. Jangan meminjam atau meminta sesuatu kepada orang lain yang orang lain pun sangat membutuhkannya. 3. Jangan sering meminta tolong untuk hal-hal yang sepele. 4. Perhatikan respon atau tanggapan atau bahasa tubuh si penolong. 5. Jangan meminta tolong secara paksa. Itu dia teman-teman, etika dalam meminta tolong ataupun ketika kita menolong.
Selain kita harus membiasakan sikap saling tolong-menolong, kita juga harus membiasakan memiliki pola hidup sederhana atau tidak berlebih-lebihan dan tidak boros dalam menggunakan uang, benda, dan makanan. Hidup sederhana adalah gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bahkan pada surat Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang boros atau orang yang berlebih-lebihan adalah saudaranya setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi manusia. Apa manfaatnya? Berikut manfaat memiliki sikap sederhana. 1. Hidup jauh lebih tenang dan tentram. Sebab orang yang hidup sederhana adalah orang yang tidak terbawa dengan keinginan yang berlebihan. 2. Hidup sederhana mengajarkan seseorang untuk cermat dan disiplin menggunakan uang. Dengan demikian, kebutuhan hidup tercukupi dengan baik sehingga bisa disisihkan untuk kebutuhan yang akan datang. 3. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergelincir ke jalan setan yang sesat sehingga menjadi orang yang melampaui batas. 4. Harta adalah penjaga kemuliaan diri, sehingga dengan hidup sederhana seseorang bisa menjaga kemuliaan dirinya, sebab tak perlu meminta-minta, apalagi memiliki kebiasaan berhutang. Tak perlu berhutang, apalagi mencuri dan lain sebagainya. 5. Kesederhanaan akan membuat hidup seseorang lebih stabil, sehingga ia bisa lebih fokus dalam beribadah, belajar, dan melakukan perbuatan baik yang lainnya. 6. Manfaat positif hidup sederhana adalah mengajarkan seseorang untuk senantiasa bersyukur dan bersikap toleran. Sebab orang yang memiliki sikap sederhana adalah orang yang pandai menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun itu. Untuk tugas, Mister minta teman-teman tuliskan pentingnya sikap tolong-menolong dan tuliskan etika pada saat menolong ataupun pada saat meminta tolong. Yang kedua, Mister juga minta teman-teman tuliskan manfaat hidup sederhana. Nah, jadi ditulis di LK dan dikumpulkan nanti pada saat drive-thru. Cukup ya teman-teman pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.